Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih. Belum terdengar suaranya ya. Kita ulang sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga pada kesempatan hari ini kita menjadi orang yang dipilih sama Allah. Menjadi orang yang ditakdirkan sama Allah hadir di forum ini, forum yang luar biasa, mendatangkan dua narasumber yang luar biasa, dua narasumber yang hebat, yang bisa menjadikan kita menjadi titik balik hidup kita hari ini. Dari sorot matanya, teman-teman semua punya masalah pada diri masing-masing, betul? Tidak usah curhat, tidak usah curcol. Tanamkan pada diri, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Maka ada satu hadis yang luar biasa, dan ini juga kita sudah hafal semua, teman-teman juga saya yakin sudah hafal, tentang niat, tentang hijrah. Maka saya bacakan pada malam hari ini, innamal a'malu bin niyat, fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka kalau hari ini teman-teman semua hijrahnya karena Allah, kalau hari ini teman-teman semua hijrahnya karena siapa? Karena Allah, maka mudah-mudahan hijrahnya itu betul karena Allah dan diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hari ini teman-teman hadir ke sini karena beras, karena sarden, karena uang transport, bisa jadi itu yang akan teman-teman dapat, tetapi belum tentu nanti keberkahan dari Allah didapatkan. Nauzubillah. Maka minta izin, mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat bagi saya dan juga kawan-kawan semua. Maka kita sambut pada malam hari ini narasumber pertama kita, seorang yang luar biasa, 60 brand sudah lebih dikawal dan dipoles oleh beliau, dan hari ini hadir di hadapan kita semua. Kita sambut Kang Haji Dewa Eka Prayoga. Takbir, Allahu Akbar. Silakan Kang Haji. Izin Kang. Ya, sebelah sana. Oh, oke, boleh, siap. Ya, tapi kita juga tidak sendirian dengan satu narasumber. Kita ada dua narasumber. Siapa satu lagi? Siapa satu lagi? Nggak kedengeran? Oh, ada yang kenal sama Bang Tengku Wisnu? Kenal di mana? Kenal aja, kenal di mana? Ada yang ngefans sama saya? Oh, nggak ada ngefans sama saya. Ada yang ngefans sama Bang Tengku Wisnu? Wow, kenceng banget. Ya, kita sambut. Ini dia, Bang Tengku Wisnu. Mana? Ya, mohon maaf ya, ini kita lagi ngeprank memang. Bang Tengku Wisnunya belum ada di sini. Oke, kita panggil lagi ya, yang lebih kenceng dong. Siapa fans saya? Oh, nggak ada. Fans saya nggak ada. Siapa yang fans saya? Nggak ada. Padahal dapat hadiah loh. Nggak mau jadi fans saya. Siapa fansnya Bang Tengku Wisnu? Luar biasa. Sebentar lagi ya. Teman-teman semua izin informasikan, alhamdulillah pada malam hari ini, ini adalah acara yang disponsori oleh Biorul Kosmetik, yang alhamdulillah setiap bulannya Biorul Kosmetik, pasukan Biorul Berbagi dikomandoi oleh Ayah Agus dan juga Bunda Erliani, yang juga di bawah ada boothnya Biorul Kosmetik. Jadi yang hari ini hadir silakan merapat ke stand Biorul Kosmetik nanti setelah acara. Silakan belanja produk Biorul Kosmetik untuk kecantikan ibu-ibu, dan juga bapak-bapak silakan beli untuk dibawa pulang untuk ibu-ibu, untuk istrinya. Ya, silakan bawa hadiah pulang dari sini. Jangan tangan kosong.
Nah, maka silakan hadir. Alhamdulillah setiap bulan lebih dari 10 ton beras disupport oleh Biorel Kosmetik. Alhamdulillah, terima kasih Biorel Kosmetik. Dan yang kedua, ini luar biasa sekali. Alhamdulillah mulai hari ini Vio Optical itu juga mensupport pengadaan sarden untuk Bapak Ibu semua jamaah Masjid Al-Murabbi. Allahu Akbar. Jadi berasnya dari Biorel Kosmetik dan sardennya dari Vio Optical. Maka silakan nanti bisa hadir di Kota Bandung. Nanti Vio akan membuka cabang di Kota Bandung dan insya Allah akan diinformasikan. Ya, ini perjalanan masih panjang nih, Mas Teguh Wisnu, Bang Teguh Wisnu. Saya ingin ngobrol-ngobrol dengan Kang Haji Dewa. Kang Haji Dewa, sebelum Bang Teguh Wisnu hadir. Ya. Boleh dong ya ngobrol-ngobrol. Nggak boleh, nggak mau ngobrol-ngobrol ternyata beliau. Kang Haji, ini kita jauh-jauhan nih lagi musuhan. Kang Haji silakan dong disapa para mujahid-mujahidah yang hadir pada malam hari ini. Silakan. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma'anahu bihaqiqatul murad amma ba'd. Ya, kawan-kawan semua, alhamdulillah di malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa bertemu ya. Teman-teman bertemunya kembali. Kalau saya pertama kali. Semoga tidak yang terakhir di tahun ini ya. Siap, amin. Tadi saya sudah cerita juga ke tim DE Foundation, melihat kalender di Selasa kemungkinan besar after hari ini dan sampai Desember tuh kemungkinan lagi di luar kota. Tapi barusan Mas Agus dari Biar ngasih kode juga 17 Oktober insya Allah nanti jadwalnya Dude Herlino. Jadi nggak boleh tepuk tangan di sini. Mirip sama saya nggak? Enggak mirip sama saya Dude Herlino. Sayang sekali duduk. Jadi saya diperintahkan untuk kembali menemani ya. Ya semoga nanti bisa kembali menemani. Siap, Dude Herlino ya. Oke. Bang, kita sambut nih Kang Haji. Ya. Kita sambit ya, mana? Kita sambut. Jeng. Ya, memang nanti begini. Posisi antum terancam di sini. Iya, saya mau di bawah aja. Host berpengalaman. Iya betul. Maka saya mau di bawah aja. Bang Teguh Wisnu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu-ibu tenang, nggak usah berdiri Bu. Aduh. Biasa aja. Ini di depan saya nih, di depan aja, ke depan fokus. Farel gitu ya. Kita Fitri sudah berubah, sudah hijrah, berubah. Iya, kita sambut Bang Teguh Wisnu. Alhamdulillah hadir. Selamat malam, Bang. Izin Bang Teguh Wisnu, silakan. Iya, sebagai moderator, Bang. Ibu-ibu tenang. Tatap fokus pada wajah saya. Fokus tatapannya pada wajah saya, tenang. Ya. Bapak-bapak tenang, Ya. Ibu-ibu rela nggak saya duduk di samping Teguh Wisnu? Rela ya, aman ya. Siap. Alhamdulillah, Bang Teguh Wisnu sudah hadir di sini, Bang. Selamat malam. Malam. Katanya rumahnya dekat dari sini, Bang. Ya, sekitar 120 kilo lah ya. 120 kilo, luar biasa. Perjalanan jauh dong ya, alhamdulillah. Bang silakan, ini mujahid-mujahidah, ada juga jomblo-jomblo yang fisabilillah nih Bang. Masya Allah. Nah, silakan disapa nih Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, Masya Allah, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Alhamdulillah, ini satu kehormatan untuk saya bisa hadir di sini ya. Bersama Kang Dewa, bersama host yang luar biasa. Ini the next host ini ya, Masya Allah nih ya.
Kayaknya bakal keliling-keliling Apa? seluruh Indonesia kayaknya. Keluar ini ya. Keluar. Ya senang banget bisa hadir sini dan insya Allah nanti saya sedikit sharing-sharing. Lebih enak dengar sharingnya Kang Dewa sebenarnya. Cuman karena Kang saya dari Jakarta ya Kang ya. Iya dong, Izin paling sharing jauh paling juga. banyak bicara. Iya. Yang Gitu paling ya? banyak waktunya. Masya Allah. Izin nanti ya saya sharing-sharing sedikit ya buat teman-teman semua. Silakan. Siap, MC. terima kasih Bang Teguh Wisnu, alhamdulillah ya. Jadi beliau 120 km hadir di tengah-tengah kita semua, mudah-mudahan kita doakan ya. Yang pertama untuk tadi saya sampaikan keluarga besar BR Kosmetik, oke? Coba dibuka handphonenya, dibuka Instagramnya, coba di follow BR_official. Nah, coba, ya, tolong, ini wajib, nah, oke? Vio Optical juga, coba di follow Vio Optical. Dan juga nggak lupa ada depf.id, di follow juga Muslimin Club.id dan juga Bang Teguh Wisnu. Di follow juga silakan. Lumayan Bang nih, alhamdulillah. Ini fans garis keras nih. Tuh ibu-ibu udah mau maju ke depan tuh. Dan juga jangan lupa founder DEP Foundation, Dewa Eka Prayoga. Nah, itu suka bagi-bagi uang. Ya, kan? Awas jangan minta-minta uang, beliau yang bagi-bagi. Alhamdulillah malam hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Kita akan gali pada malam hari ini apa-apa yang teman-teman belum ketahui. Ya Bang ya, izin ya, siap. Oke, yang pertama saya ingin mencoba menyapa Bang Teguh Wisnu yang jauh-jauh dari ibu kota ya, hadir ke sini. Bang, ini teman-teman ini pada bertanya nih sebetulnya. Apa sih Bang yang membuat Bang Teguh Wisnu hari ini pada proses perjalanan apa secara Islami, hijrah begitu Bang. Ini teman-teman ini ingin juga bisa menjadi seperti Bang Teguh Wisnu. Silakan Bang. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau misal dibilang seperti saya, aduh jangan seperti saya kayaknya ya. Siap. Banyak contoh-contoh yang lain yang sebenarnya yang harus kita ikuti gitu. Artinya kalau misal kita sebagai umat Islam sudah pasti suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Udah pasti itu yang harus kita contoh gitu kan. Jadi jangan contoh kepada orang yang apalagi masih hidup karena kita nggak tahu endingnya kita seperti apa kan. Apakah husnul khotimah atau sul khotimah gitu kan. Tapi kita selalu berharap pada Allah agar kita husnul khotimah. Amin. Bahkan kan para ulama mengatakan kalau misalnya di tiap sujud kita doa kan. Di antaranya ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Jadi ini permintaan kita kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Teman-teman, ini satu hal yang harus kita perhatikan sekali. Semua itu kan pasti dilihat endingnya. Ya, jadi jangan sampai terfikirkan bahwa ya udah kita mau ini kita ngaji, kita sholat, kita sedekah dan lain-lain. Ternyata dapat satu momen kita tiba-tiba ada kondisi di mana kita bisa melakukan satu maksiat. Nah, ingatnya adalah kita dilihat endingnya. Na'udzubillah ya, jangan sampai ketika melakukan ending itu tapi melakukan endingnya ending maksiat gitu. Na'udzubillah. Nah, jadi kita selalu minta kepada Allah agar Allah selalu jaga kita, selalu jaga keluarga kita. Amin. Dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Ada beberapa ya, kalau kita lihat video-video yang akhirnya terekam gitu. Biasanya ada beberapa dari CCTV. Beberapa orang yang sholat meninggalnya dalam keadaan sujud. Orang yang lagi ngaji gitu ya. Dan itu mungkin kalau saya bilang itu mungkin impian kita semua. Mati dalam keadaan ibadah. Amin, amin. Gimana nikmatnya itu, Masya Allah ya. Jadi teman-teman semua balik lagi. Bukan seperti saya ini masih jauh sekali. Masih banyak harus belajar. Bangetan. Bahkan saya yakin di sini banyak banget orang-orang yang hebat. Bahkan jauh dari saya tentunya secara level. Tapi gak kelihatan aja gitu loh. Ini kan karena spotlightnya ada di saya sekarang. Mungkin kayak gitu. Saya punya Instagram, saya punya followers. Saya punya mungkin akses untuk masuk ke TV mungkin gitu kan. Akhirnya orang melihat. Tapi itu dilihat oleh dunia. Karena ada akses-aksesnya.
Coba yang lihat kalian tuh akhirat, artinya kalian tuh terkenal di langit loh. Masya Allah. Itu yang lebih hebat, Masya Allah. Mungkin teman-teman juga tahu kalau kisahnya Uwais. Tahu Uwais? Tahu Uwais nggak? Al-Qarni, bagaimana beliau terkenalnya di mana? Terkenal di langit. Betul. Tapi bagaimana beliau mencoba semaksimal mungkin agar tidak dikenal sama orang. Allah Bahkan Akbar. ketika dikenal, sampai beliau akhirnya pindah tempat lagi agar tidak dikenal sama orang. Allahu Akbar. Jadi salah satu ujian teman-teman semua, dan itu mungkin salah satunya ke saya juga, yaitu ujian popularitas. Ini ujian paling bahaya juga nih. Ujian apa, Bang? Popularitas. Ujian popularitas. Ini bahaya teman-teman. Makanya saya bilang sekali lagi, jangan jadikan saya sebagai contoh. Jauh banget saya. Kita contoh siapa teman-teman semua? Rasulullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun ada beberapa yang mungkin kita memang pengennya mendekati ke arah situ. Misalnya, siapa pengusaha di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu para sahabat. Siapa? Banyak ya. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, terus ada Zaid bin Harithah dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman ngerasa aku pengen jadi pengusaha yang memang di jalan Allah, banyak contoh-contoh para sahabat, banyak. Jadi ada role model kita yang insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke arah sana atas izin Allah. Amin, tentunya. amin ya Rabbal. Baik, teman-teman semua, sebenarnya kalau diceritakan cukup panjang, tapi singkat ceritanya memang dari awal saya ini lahirnya di Jakarta. Lahir di Jakarta, saya tapi dibawa sama ayah saya ke Aceh, tepatnya di Pidi. Pidi itu Kabupaten Pidi namanya, ibu kotanya Sigli. Kalau ibu kotanya Nanggro Aceh Darussalam, ya itu namanya Banda Aceh. Ada yang pernah ke Banda Aceh, teman-teman? Ada yang pernah ke Banda Aceh? Angkat tangan. Angkat tangan. Banda Aceh apa orang Aceh? Oh bukan. Oh bukan. Banda Aceh yang pernah ke Aceh siapa? Ada cuma satu ya? Oh 2, 3. Dikit ya ke Banda Aceh ya. Dia ke Aceh ya. Jadi ibu kotanya itu Banda Aceh. Kalau ke kampung saya atau ke daerah saya itu perlu waktu 2 jam. Nah 2 jam, teman-teman jangan membayangin 2 jam seperti di kota. Karena 2 jam di daerah itu jauh teman-teman. Ya, kenapa saya bilang jauh? Karena di sana nggak ada yang namanya macet. Oh. Jadi jalan Lancar. itu bisa 120 km per jam, 140 km per jam, baru nyampe itu 2 jam. Selama 2 jam itu ya? Iya, Allahu gitu. Akbar. Kalau mungkin lebih lambat ya lebih lama lagi, gitu kan? Nah itu juga harus ngelewatin gunung, akhirnya sampai ke tempat saya. Saya besar di sana sampai kelas 2 SMP, sampai akhirnya saya kelas 3 SMP, orang tua mengirim saya ke Jakarta dan menitipkan kepada adiknya ayah saya, kepada adiknya, jadi tante saya gitu ya, di Jakarta untuk pendidikan, lebih difokuskan untuk pendidikan yaitu sekolah gitu ya. Kelas 3 SMP, kelas SMA, masuk SMA, sampai kuliah. Sampai di titik kuliah, saya akhirnya akhirnya masuk ke dunia entertainment ya. Dan itu sebenarnya bukan tujuan saya ketika saya ke Jakarta, saya masuk ke dunia entertainment itu bukan tujuan saya. Tujuan saya pastinya pendidikan, sekolah gitu loh. Cuman waktu sampai di Jakarta, namanya takdir, sampai satu titik akhirnya saya memang harus masuk ke dunia entertainment gitu loh. Ini takdir ya, jalannya semua kayak gitu. Masya Allah. Nah setelah di dunia entertainment teman-teman, alhamdulillah Allah memberikan jalan saya, kemudahan untuk saya juga. Itu sampai di titik dulu saya dari peran figuran saya loh. Dari peran figuran. Saya ingat banget pertama kali saya syuting itu, saya aktor utamanya tuh Mas Primus. Primus tahu ya teman-teman ya? Tahu ya. Sekarang anggota DPR sekarang. Nah, iya, Panji Manusia Milenium. Tapi bukan sinetron itu. Udah usia berapa Pak? Itu waktu TK kayaknya. Iya kayaknya udah usianya udah luar biasa nih. Nah itu waktu itu aktornya Primus. Saya waktu pertama kali datang saya lihat, waduh, Primus nih waktu saya di Aceh saya nonton sama ibu saya nih, nonton dia gitu kan. Sekarang main sama dia, tapi ketemu. Iya. Tapi saya hanya peran figuran, dan saya waktu itu nggak tahu kalau saya itu perannya hanya peran figuran. Saya tahunya ketika setelah selesai syuting. Jadi saya udah datang bawa baju banyak, ya, mobil pinjem punya sepupu.
biar keren kata orang kayak gitu kan, naik mobil kan, flexing, flexing dari dulu, ya kan, Siap. flexing naik mobil, padahal mobil orang kan, sampai ke lokasi, bawa ini ngobrol sama kru, syuting apa nih saya nih, saya bilang gitu. Jadi belum tahu ya waktu Belum itu tahu, ya? dibilang oh ya nanti kamu syuting di sini, nanti Primus datang ke sini, peran yang ini di sini, kamu datang sama teman-teman kamu, terus nanti waktu dia ngelakuin ini, kamu ketawain dia, gitu. Oh mudah banget, cuma ketawa doang. Bla bla bla, singkat cerita, syuting, akhirnya action, wah Primus dengan acting yang begitu luar biasa, saya bilang nggak ada kesalahan dia, sempurna actingnya, akhirnya bagian kita tuh ketawa, wah gitu kan, sampai Disalahin? ketawa, enggak, Oh, enggak, masa kirain ketawa ketawa- doang salah, bahaya Kan banget, ketawanya disalahin. wah ini dari mana host nih, Siap. ini udah figuran saya dijatuhkan lagi nih, Iya. Biar nggak ngantuk tuh semua tuh ya. Luar Nah, akhirnya biasa. ya udah. Siap. ketawa, cut, habis itu, wah gampang nih ya. Habis selesai, Iya, ketawa doang ya. cut bagian itu, krunya nyamperin saya, dibilang, "No, makasih ya," gitu. Hah? Makasih apa? Ketawa Mas, doang gitu. padahal. Iya enggak, udah selesai. Loh, tadi cuma ketawa doang? Iya. Loh adegan gua ketawa doang? Iya, lo cuma ketawa doang. Tapi pengalaman ya teman-teman ya. Akhirnya ya bahasanya dari peran figuran, akhirnya masuk ke peran pembantu utama gitu ya. Di peran pembantu utama ada yang menarik juga. Saya pernah waktu di peran pembantu utama tuh ngerasa kayak dibedakan sekali sama peran utama. Waduh. Pernah. Jadi waktu di titik kita dikasih skrip nih. Oke. Jadi ingat banget, jadi pas banget ini saya, ini ada peran utamanya. Asisten astradanya kita bilang, Iya. asisten sutradara. Ini skrip ya kita bilang ya. Dia datang, dia bilang, ini scene, misalnya kita bilang scene Iya. 23, baca. Gitu ya. Dilempar. Kelihatan gak di ibu-ibu? Iya. Ibu-ibu Scene kelihatan? 23, baca. Ya, Gitu dibilang. luar biasa. Bahasanya gitu ya, nggak tahu ya, mungkin saya lebay juga, cuman kayak gitulah. Tapi ketika ke samping peran utama, mohon maaf mas, ini scene 23 mas ya, gitu. Itu di depan saya itu. Subhanallah, saya bilang, kok segininya gitu ya. Tapi di situ saya ngerasa ada trigger buat saya. Bahasanya motivasi suatu saat saya juga akan ada di posisi seperti itu. Jadi kita ubah motivasinya untuk motivasi yang positif gitu kan. Nah itu di peran pembantu utama sampai akhirnya di peran utama. Nah peran utama ada beberapa peran utama tapi memang yang dikenal mungkin sama ibu-ibu mungkin khususnya. Coba cek dulu ya. Pada Itu ingat nggak? Sinetron Apa bu? Waduh, ini paling depan. Cinta Fitri, kenceng banget. Sinetron Cinta Fitri. Dapat hadiah. Luar biasa. Jadi sinetron Cinta Fitri itu salah satu peran utama saya Bu. Nah sinetron Cinta Fitri itu dulu stripping pertama kali. Stripping itu sinetron yang ditayangkan setiap hari. Ya, dulu ada Senin sampai Jumat. Tapi biasanya sinetron itu seminggu sekali. Cuman ini waktu awal-awal Cinta Fitri itu tayangnya Senin sampai Jumat, bahkan setiap hari akhirnya. Oh saya senang, saya sampai cerita sama ibu saya bahwa saya mendapatkan peran ini, saya mendapatkan peran utama, terus saya kan hitung-hitungan, dikali aja 7 kali ini Allah materi. Siap. Jadi bahasanya, wah lumayan ya, misalnya kita bilang 5.000 dikali 7 dapatnya, gitu kan. Nah, wah lumayan banget nih. Datanglah ke lokasi syuting, saya bilang ketemu ya, waktu itu udah ada Shiren. Ada Shiren. Tolong jangan dikasih tahu nama samaran di sana ya. Saya mau kasih hadiah bagi yang tahu nama pemeran di sana. Nama pemeran, bukan samaran. Nama pemeran. Pemeran. Iya, pemeran. Nah, jadi akhirnya setelah sampai di sana, saya dengan ini, bok ini maksudnya dari beberapa poin yang tadi dari peran figuran, peran pembantu utama, peran utama, saya mudah-mudahan ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya ada ibrohnya insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah, di peran utama, dengan sombongnya saya datang, duk, saya datang, skripnya mana? Gini. Terus ketemu sama Sharon, ngobrol sempet, ya Ren gue, kan teman, ya Ren gue dapat peran utama nih gue gitu. Oh gitu ya? Lu bukannya peran lo ini ya? Yang ini peran lo kan? Iya. Terus, waktu disuruh syuting, yuk no syuting. Yang mana?
Yang ini, saya lagi baca, kok jadi mayat di endingnya. Jadi mayat ibu-ibu bapak-bapak. Dijanjikan peran utama. Emang peran utama. Emang peran utama. Cuman peran utamanya cuma dapat 1 episode. Allahu Akbar Gitu walillahil loh. hamd. Kok jadi mayat gitu kan. Terus gue mikir-mikir, apa gue dibangkitkan lagi nanti ya. Gue bilang, ini beneran nih gue jadi mayat. Bener bro gitu. Oke. Akhirnya dikafanin, kan waktu itu kan cerita gitu, dikafanin sayanya, Shirennya nangis-nangis. Oh nangis-nangis gitu kan segala macam. Nangis, waktu udah nangisin, dia nangis acting, saya asli yang nangis. Cuma 1 episode gitu kan. Akhirnya udahlah ya udahlah. Nangis beneran. Tetap harus profesional, ingat ya, tetap harus profesional. Selesaikan semua, akhirnya saya pulang. Saya ditelepon kembali nih sama ininya, krunya. No, syuting lagi ya? Bro, jangan macam-macam deh. Malah gitu. Gue udah males nih kalau cerita-ceritanya gue dibangkitin. Gue jadi hantu lah. Males gue, ya. Gue nggak mau kayak gitu tuh. Gue bilang gitu. Enggak, datang aja. Udahlah. Udah datang. Masya Allahnya, ternyata waktu saya kesana dibilang sama produsernya, kasih tahu ke sutradaranya bahwa pemeran utamanya diganti. Jadi pemeran utama waktu itu 2. Yang satu tetap hidup, yang satu mati, itu saya. Nah sekarang diganti. Saya jadi yang pemeran utama yang hidup. Yang hidup. Alhamdulillah, akhirnya berjalanlah sinetron Cinta Fitri sampai 7 season. Sampai saya juga ambil itu Fitrinya tuh. Sampai saya nikahin. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Sebentar ya, saya izin Ya, ya. silakan. Ada 1 hadiah nih bagi yang tercepat. Siapa nama pemeran Bang Teguh Wisnudi? Langsung. Ini bapak-bapak kayaknya nggak nonton gitu kan. Iya. Waktu hadiah saya nonton. Saya ulangi. Turun. Siapa nama pemeran Bang Teguh Wisnudi Cinta Fitri? Siapa nih? Terserah. Oke. Panjangnya. Ya, merah. Nama panjang. Ya. Harus panjang. Nama panjangnya. Panjang lengkap. Ayo, lengkap. Merah, Yang lengkap. ya, merah. Para prayoga ya. Farel Eka. Aduh. Silakan Kang, berdiri Kang. Ibu-ibu Atau maaf Farel ya. Tri. Farel. Jauh Bu. Ya, Kang, berdiri. Kang, usia berapa Kang? Nonton waktu itu usia berapa nonton Cinta Fitri? Masih kecil Kang. Udah nonton Cinta Fitri. Siapa namanya? Coba. Nama lengkap Nama lengkap. Farel. Ayo, siapa yang bisa yang lengkap? Nama lengkap. Wah, ini udah pada bisa. Waduh, ini pelatih silat kok bisa nih? Nah, ditambahin. Kang, usia berapa waktu nonton Cinta Fitri Kang? SMP gitunya. Bismillah, Farel Emeraldi Utama itu. Iya, Masya Allah. Benar. Ini garis keras. Berarti dia ngefans banget loh. Iya, fans Masya garis Allah. Sampai keras. hafal loh. Atau Iya. Google dulu barusan. Pantes. Foto dulu. Enggak pantesan. Enggak lihat. Nunggunya dari zuhur loh. Oh ya Allah. Ya, foto dulu bareng-bareng. Ayo Kang Dewa izin. Nah, mantap nih fans garis keras. Mana kameranya? Wih, ngeri. Mau ya. Iri bilang bos. Nah, makanya update. Ya, Kang. Berkah ya. Ulang lagi ini sponsor utama. Sorry, ulang lagi fotonya. Itu sponsor utama. Aduh, bahaya saya. Bisa di-cut di acara ini. Nah, coba kasih lihat. Nah, sip. Oke, senyum terbaik. Nah, siap. Oke. Ya, Kang, namanya siapa Kang tadi, Kang? Andi. Ya Allah ya Robi, Kang Andi, Masya SMP Allah. udah hafal Cinta Fitri. Oke, kita Luar lanjut biasa. lagi ya. Lanjut lagi. Nah, jadi Siap-siap dari ya, situ, Bapak Ibu ya. Dari situ, maksudnya saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua bahwa ketika semua itu pasti berawal dari bawah pastinya, ya. Insya Allah ketika kita dari bawah kita menanjak sampai di posisi di atas, kita tahu prosesnya.
Artinya insya Allah itu ada pembelajarannya, artinya salah satu adalah kita menghargai proses tersebut gitu loh. Menghargai proses. Ada beberapa guru-guru saya bilang kalau misalnya tiba-tiba kita langsung naik ke atas, biasanya itu cepat jatuh juga. Kita kaget juga di atas gitu ya. Jadi kalau memang prosesnya dari bawah, insya Allah kita tahu prosesnya, kita juga menghargai orang lain, kita menghargai proses tersebut. Nah ketika di peran pembantu utama, itu saya kan melihat bagaimana proses orang membedakan orang lain. Nah teman-teman, kalau kita jadi siapapun ya, jadi siapapun, artinya jangan sampai kita membeda-bedakan orang lain. Jangan sampai kita jadi orang sombong. Definisi sombong mungkin teman-teman sudah tahu. Merendahkan orang lain dan tidak mengakui kebenaran, ya, menolak kebenaran, gitu ya. Nah, salah satunya adalah merendahkan orang lain. Ini kita jadi sombong. Kita juga lihat ada hadis kan, kalau misalnya kita ada sedikit aja rasa sombong, itu kita tidak pantas masuk surga, teman-teman. Jangan, nauzubillah. Kita berdoa selalu kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat sombong, ya. Amin, amin. Nah, terus ketiga, ketika di posisi di atas, artinya perjuangan itu kita lakukan semaksimal mungkin, ikhtiar kita semaksimal mungkin. Semua ini berjalan pasti takdirnya memang seperti ini gitu loh. Tapi kan ada beberapa ya udah takdirnya kita jadi kayak gini ya kayak gini. Enggak teman-teman. Saya waktu itu pernah dengan salah satu ustadz menyampaikan kayak gini. Ustadz, pertanyaan ke saya waktu itu. Tahu nggak kenapa kita harus kenapa kita harus ikhtiar semaksimal mungkin? Saya bilang ya karena kita memang harus ikhtiar semaksimal mungkin, walaupun nanti kita punya takdirnya memang ada di atas gitu loh. Loh kalau takdirnya nanti di bawah gimana? Ya itu berarti takdir Ustadz gitu kan. Cuman Ustadz hanya menyampaikan bahwa sebenarnya ikhtiar semaksimal mungkin itu adalah menunjukkan seorang muslim memang karakternya adalah seperti itu. Artinya karakter seorang muslim itu memang pekerja keras, dia lakukan semuanya dengan tanggung jawab, amanah, profesional gitu ya. Artinya itu adalah value dari muslim. Karakter muslim memang seperti itu. Lihat orang-orang dulu. Orang-orang dulu tuh hebat. Mau siapapun hebat. Mau dia seorang dokter muslim yang hebat. Mau dia ilmuwan yang hebat. Mau dia seorang syekh, orang memang dia ulama, ya ulama yang hebat gitu loh. Artinya karakter orang muslim itu memang dia melakukan semaksimal mungkin yang memang bisa dilakukan di profesinya itu. Jadi mau apapun teman-teman semua, mau pengusaha, mau karyawan, mau apapun profesinya harus menjadi yang terhebat. Karena itulah muslim. Masya gitu ya, Allah, teman-teman. luar biasa. Nah ini beberapa ibrohnya. Nah lanjut ya, kalau misalnya dari ini belum masuk ke pertanyaannya. Iya, masih panjang, sampai subuh kita. Jadi masuk ke situ adalah ketika sudah di titik semua dapat, akhirnya tidak dipungkiri, akhirnya kan ada banyak materi yang saya dapatkan, harta yang saya dapatkan. Dulunya pengen memang punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, itu akhirnya memang bisa dapat semua. Sampai di titik, ya kita bilang terlena sama dunia lah. Terlena sama dunia sampai di titik saya benar-benar punya mimpinya. Sampai saya mendefinisikan arti bahagia. Bahagia itu banyak uang, saya bilang. Udah simpelnya kayak gitu saya bilang. Bahagia itu banyak uang, tok gitu aja. Kita nggak tahu, maksudnya banyak uangnya kayak gimana nih gitu kan. Sampai saya bilang sama manajer saya pada saat itu, kami itu kalau syuting dari Senin sampai Sabtu, Ahadnya libur, ya. Senin sampai Sabtu syuting terus. Nah Ahadnya libur, tapi saya bilang saya nggak mau libur. Saya mau cari duit lagi hari Ahadnya. Saking ingin bahagia tadi. Iya, karena kan tujuannya apa? Duit. Pengen bahagia. Bahagianya apa definisinya? Banyak duit, gitu kan? Kejar terus, kejar duit. Sampai semua banyak dilupakan. Ibadah, ngaji, silaturahmi, dan banyak hal-hal lain yang memang harus dilakukan seorang muslim. Gitu ya. Jadi sampai itu semua dilupakan, sampai di titik saya pernah satu kejadian, singkat cerita, saya pulang sinetron, sampai ke rumah, saya ngeliat mobil saya. Saya ngeliat mobil saya, kok saya nggak ngerasain ada kebahagiaan ya? Saya lihat rumah saya, kok saya nggak ngerasa bahagia dengan rumah yang saya ada ini nih, yang saya miliki. Terus tabungan segala macam, saya nggak bahagia gitu loh. Kenapa nih, ada yang salah pasti nih? Kan bukannya tujuan saya cari duit banyak agar dapat ini semua. Tapi enggak ternyata teman-teman, nggak dapat. Dan akhirnya alhamdulillah Allah masih kasih waktu untuk saya. Artinya untuk saya diberikan peringatan, tapi peringatannya bukan yang tiba-tiba kayak misalnya ada teman-teman yang jatuh, iya, yang bangkrut,
yang habis, yang hutangnya banyak. Enggak, alhamdulillah saya enggak kayak gitu. Tapi diingatkan, saya mencoba untuk introspeksi diri. Ya Allah, dulu waktu di Aceh saya enggak punya apa-apa secara duit yang saya miliki sendiri maksudnya. Artinya semua dari orang tua. Saya main bola di pantai, saya naik sepedaan sama teman-teman semua di jalan, saya sholat di masjid sama teman-teman remaja masjid, lingkungannya di situ. Tapi kebahagiaannya tuh bahagia gitu, terasa banget gitu kan. Nah saya akhirnya alhamdulillah karena di Aceh itu lumayan dikasih basic agama lah ya. Waktu di Aceh, akhirnya saya mulai menyadari bahwa oh gua nih salah karena gua meninggalkan agama. Gua salah karena ini. Makanya gua gak bahagia. Akhirnya di situ mulai, alhamdulillahnya saya mulai lagi nih untuk sholat lagi, ibadah lagi, ketemu sama orang-orang lagi. Terus ditambah lagi triggernya, yaitu teman-teman yang seprofesi, umurnya masih muda, meninggal teman-teman. Di usia muda, 22 tahun sama 25 tahun kalau gak salah. Dan itu dalam rentan waktu cukup dekat. Ini menambah ketakutan saya. Kenapa? Pertama saya tahu konsep sul khotimah sama husnul khotimah. Saya tahu itu. Bahkan saya yakin semua muslimah tahu itu. Terus saya bilang, aduh gue gak mau mati nih sul khotimah, na'udzubillah. Itu pertama. Terus kedua, saya dulu punya pemikiran, mindsetnya kayak gini. Senang-senang aja dulu di usia muda, nanti waktu udah punya cucu baru taubat gitu loh. Itu dulu saya punya pemikirannya seperti itu gitu kan. Ya udah capek senang-senangnya, nanti udah punya cucu baru taubat gitu. Nah masalahnya umur kita ini siapa yang jamin sampai kita punya cucu gitu loh. Iya kan? Teman-teman, kematian itu kan bukan nomor urut. Iya kan? Yang kita tahu urutannya, bukan. Tapi tiba-tiba kita bisa dipanggil. Dan ini semakin kuat saya semakin takutnya ketika teman saya di umur 22 tahun sehat, dia meninggal dunia. 25 tahun bahkan habis sehat aja gitu loh, meninggal dunia juga. Waduh, saya langsung dikasih artinya, ya Allah pengingatlah buat saya. Ini usia muda mati loh. Nauzubillah, jangan sampai saya usia muda saya mati gitu. Nah di situ trigger yang sangat besar antara masalah kok hati ini nggak damai ya, hati ini nggak nyaman, hati ini nggak tenang. Padahal saya udah dapetin apa yang saya mau. Itu pertama. Terus kedua, trigger keduanya yang besar adalah kematian-kematian yang muda-muda saya lihat benar-benar artinya kejadiannya pada saat itu, ya usia muda semua gitu loh. Teman-teman ya. Teman-teman. Itu Akbar. mungkin. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Ya Allah Akbar. Gak boleh tepuk tangan di masjid. Takbir, Allahu Akbar. Salah nih. Iya. Siap. Kita nggak afdol kalau yang narasumber satu lagi kita nggak tanya ya. Luar biasa. Ini artis juga nih, papan atas. Ya. Artis Rusinin. Ya, tadi sudah cerita beliau tentang perjalanan hijrah Bang Teguh Wisnu. Ya. Kalau Bang Haji Dewa ini orang yang istiqomah. Ya, istiqomah dalam kebaikan. Amin. Istiqomah dalam kebaikan. Nah, bisa nggak cerita ke Akang Tete yang hadir di sini, Kang Dewa? Ada nggak lika-liku tadi seperti cerita tadi, mengalami hampa hati, batin, terus juga melihat teman-teman yang tadi meninggal di usia muda, membuat Kang Dewa akhirnya lebih dekat lagi kepada Allah. Silakan Kang. Ya tadi kalau dari Bang Wisnu kan posisinya memang tidak mengalami titik langsung jomplang jatuh tadi kan. Kalau Disa tadi yang sebaliknya. Tapi justru di titik bangkrut itulah, di titik paling terendah itulah saat ini menjadi titik terindah gitu. Allahu Akbar. Jadi bagi yang mungkin saat ini kawan-kawan dalam kondisi merasakan bahwa kayaknya ini menjadi titik terendah saya di dalam hidup, yakinlah bahwa nanti suatu saat itu akan menjadi titik terindah kalian dalam kehidupan. Ya, yang dulunya mungkin menjadi sebuah penderitaan kalian, derita kalian, insya Allah suatu saat akan menjadi cerita kalian. Amin. Ya, yang dulunya itu tragedi buat kalian, insya Allah jadi komedi di masa depan. Amin. Nah itu menjadi sebuah aha momen yang justru saya rasakan. Maka sejak saat itulah akhirnya sama Allah udah diingetin, kasih momen yang sangat luar biasa, langsung balik tuh ingat ke Allah kan. Memang benar pada saat kita ngomongin hijrah, tantangan terbesar itu sebenarnya bukan hijrahnya,
Mungkin ini juga sama dialami sama Bang Wisud dan teman-teman artis yang hijrah yang lain ya. Tapi adalah di after hijrahnya. Apalagi Allah gak mungkin ibaratnya mendiamkannya. Menguji tentang niatnya apakah benar hijrahnya tuh karena aku atau karena yang lain. Iya betul. Ya. Nah maka penting buat kita tadi yang Asad bilang, gimana caranya supaya istiqomah. Saya ngelihatnya seperti halnya yang sekarang saya rasakan dalam hal apapun ya, tidak hanya dalam masalah pekerjaan tapi dalam berkarya, berbagi dan lain-lain yang membuat saya akhirnya bisa tetap berdiri tegak ya. Teman-teman mungkin tahu istiqomah itu kan bahasa Arabnya, bahasa Indonesia itu adalah berdiri tegak ya. Istiqomah, istaqimu, istiqomatan, mustaqoman, mustaqimun, istaqim. Nah itu berdiri tegak. Nah gimana caranya tetap berdiri tegak? Saya menemukan sebuah pola di mana pola ini ketika teman-teman mulai temukan akan memudahkan teman-teman dalam istiqomah. Nah semoga nanti bisa dipraktekkan juga di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ternyata kita itu harus punya sistem reminder. Tadi Bang Wisnu remindernya adalah adanya kematian demi kematian. Itu menjadi reminder buat beliau untuk senantiasa istiqomah di jalannya gitu kan. Nah buat kita gampangnya gini deh. Setara sholat saja kawan-kawan dalam sehari yang wajib itu masih sama Allah tuh diingetin 5 kali dalam sehari dengan azan. Allahu Akbar. Ya, padahal itu wajib. Wajib. Kalau misalkan itu biasa, gak mungkin disuruh azan. Udah azan sekali aja subuh selesainya, tahulah udah zuhur gitu kan. Tapi enggak. Tapi Allah kasih skenario bahwa setiap sholat ingetin lagi. Kemarin beberapa hari yang lalu saya ditanya sama Kiai EN di workshop gitu kan. Kang, apa yang akan lakukan pada saat melakukan booster penjualan di perusahaan? Karena beliau tahu seminggu sebelum itu peserta baru dikit, seminggu setelahnya langsung naik 3 kali lipat Ya, gitu ya, kan. betul. Saya bilang memainkan sistem reminder. Ada kalanya kita itu sudah merasa selesai tugasnya gitu. Padahal kan tugas kita ngingetin. Nah, bagaimana dengan kita pada saat sekarang kondisi hijrah ataupun berada di jalan Allah? Maka sistem reminder ini adalah ketika teman-teman hadir dalam sebuah kajian, gitu ya. Ketika teman-teman dicas gitu ya, di dalamnya diingatkan sama orang-orang. Gampangnya gini deh, kalau Anda pengen mendapatkan sistem reminder, Anda harus punya guru. Ya, Bang Wisnu punya guru, saya punya guru. Siapa guru kalian pertanyaannya? Yang akan senantiasa mengingatkan kalian. Rasulullah SAW punya guru, punya mentor, gitu kan, malaikat Jibril. Nah kita ini siapa gurunya gitu? Nah itu malaikat menjadi, juga. Makanya menjadi sebuah reminder buat kita nih. Kira-kira siapa nih guru kita? Malaikat Jibril juga gurunya. Iya, ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya sistem reminder yang bakal ngingetin kita dalam guru, kondisi ya? Futur ya. Nah yang kedua adalah sistem charger. Charger yang kedua. Kalau tadi ngingetin ini untuk ngecas. Nah ngecasnya ini adalah dengan cara acara-acara seperti ini. Kajian, halakoh, liko dan segala macamnya itu membuat kita akhirnya terus naik keimanannya. Ingat ya, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman motivasi hijrah, motivasi berubah naik dan turun, wajar. Wong iman aja naik dan turun gitu. Ya, jadi teman-teman perlu ada sebuah upaya untuk bisa ngecas ulang. Handphone kita sekarang kalau baterainya lemes gitu ya, lemah gitu ya, habis langsung kita sibuk nyari casan, nyari power bank. Nah masa kalau iman kita lagi drop langsung didiemin, ya udah lagi kajian. Maka adanya kajian seperti ini, majelis pengasuhan kan minimal seminggu sekali. Ya, saya setiap pekan itu saat ini bersama istri itu komitmen sengaja dari Bandung ke Jakarta untuk datang ke Ustadz Bendri. Tujuannya apa? Ngecas, karena kami mengetahui, menyadari bahwa kami butuh ilmu gitu. Kami butuh ilmu tentang bagaimana parenting. Dan ingat, parenting itu bukan soal tentang anak. Banyak orang salah konsep. Parent itu orang tua gitu. Jadi yang harus benerin itu bukan tentang anaknya dulu, kitanya dulu sebagai orang tua. Nah itu komitmen kami. Setiap hari Rabu sore itu langsung diambil di kalender, Rabu sore ke Jakarta. Itu bukti komitmen. Jumat pagi saya halakoh rutin dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Komitmen ditarik di kalender, langsung. Kenapa? Saya butuh charger, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita butuh booster. Booster ini biasanya gini, gampangnya gini deh. Katakanlah saya sudah ketemu Kang Bayu. Nah, Kang Bayu ini kan badannya luar biasa, kekar gitu. Katakanlah saya sudah ketemu Kang Bayu. Saya sudah dilatih sama beliau tiap hari misalkan nge-gym gitu ya. Tapi ada kalanya godaan itu terkadang dari orang terdekat. Ketika misalkan teman-teman diajak makan, ketemu bala-bala gitu ya. Nah, ini ada nih. Bala-bala Pak Iyong, ketemu lagi gorengan gitu kan. Ini gimana ini gitu. Nah ada kalanya ketika
charger udah ada, reminder udah ada, booster kagak ada, ini jadi bahaya gitu. Boosternya Nah, ya. boosternya apa? Lingkungan. Lingkungan. Nah, makanya ketika teman-teman sekarang di sini minimal harus ada teman tuh yang saling ngingetin sama-sama lain, satu sama lain. Ketika lihat orang lain olahraga semangat, ketemu jadi semangat lagi olahraganya. Datang ke kajian semangat, ketemu lagi kajian lagi gitu. Nah, itu poinnya sih. Jadi 3 poin itu setidaknya bisa membuat kita akhirnya tetap istiqomah di jalan Allah, tetap berada di dalam agamanya gitu. Luar biasa. Takbir. Oke, satu hadiah lagi. Langsung tunjuk tangan aja. Sabar, sabar. Ada 3 hal yang tadi disampaikan sama Kang Dewa. Nah, Kang, maju Kang. Maju Kang. Nah, Kang, karena saya yang manggil, tolong nih buat saya. Kang, maju Kang. Silakan Kang. Harus dijelasin Kang, jangan cuma diomongin doang, dijelasin apa artinya, maknanya. 3 hal yang tadi disampaikan sama Kang Dewa Ika Prayoga. Silakan, nama dari mana? Willy dari Ciberem. Namanya siapa Kang? Namanya Willy Dari Ciberem. Oke, 3 hal yang tadi disebutkan sama Kang Dewa dan dijelaskan. Yang satu reminder. Reminder itu apa? Artinya kan mengingatkan. 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 Tunggu Kang. Mengingatkan. Nah, kita tuh harus melakukan atau mencari kegiatan-kegiatan yang Ada bala-balanya? enggak yang mencari kegiatan untuk mengingatkan kita untuk kembali istiqomah yang Kembali tadi. ke istiqomah. Iya. Ya, fokus ke sana Kang. Iya. Nah, oke. Yang kedua charger. Charger. Ya, pasang HP. ketika kita sudah mendapat HP. mendapat sesuatu motivasi untuk untuk mengingatkan kita untuk tetap istiqomah, Oke. kita tetap untuk chargernya atau mengisi dayanya agar kita motivasi itu tidak loyo Oke. atau tidak kendor. Ya. Betul. Ya. Yang ketiga booster. Kayaknya nggak ini banget tuh kayaknya Mas, dikasih duit. Yang ketiga booster. Booster. Iya, booster itu sangat dibutuhkan katanya kan. Apa artinya booster Kang? Booster tuh Ayo, gagal. booster itu Gagal. ya untuk memompa lagi semangat yang sudah kita yang sudah motivasi yang sudah kita dapat dari Sat, lu julid banget Sat, gimana Sat? Lu kayaknya gimana sih Sat? Oke, ayo terus. Masya Allah. Biar lingkungannya tertata. Iya, tetap Siap. Oke, rela dikasih? Oh, luar biasa. Kang foto bareng dulu Kang. Nah, kapan lagi? Silakan di tengah Kang. Nah, gitu. Tolong diangkat Bior Kosmetik. Oke, uangnya tolong yang tadi. Nah, hadiah utama. Aduh. Ya ini aja, fokus di sini aja Kang. Nanti minta aja Kang. Ya. Nah, ya. Uangnya tolong, uangnya dari Kang Dewa itu. Aduh, tolong nanti nggak balik. Nah. Siap. Ya, fokus ke kamera. Ya. Luar biasa. Iya. Iya, oke. Dia fokus pada HP-nya. Fokus pada HP-nya. Luar biasa. Iya. Oke. Ya, oke sekali lagi. Ya. Terima kasih. Takbir. Allah. Dadah dulu sama Bapak Ibu di sana. Salam-salam. Allahu Akbar. Udah kayak di radio. Siap. Salam-salam. ya buat istri yang nonton di rumah. Saya bawa oleh-oleh. Buat istri, ya tepuk luar biasa. Siap, silakan. Ya, buat istri saya juga, istri saya ada di sini juga. Ya. Luar biasa, alhamdulillah. Ini ya, waktu terus berjalan, Bang Wisnu. Ini, Bang Wisnu, ada pertanyaan dari teman-teman juga yang ingin kita ketahui juga. Bang Wisnu kan tadi bercerita tentang proses hijrah, bercerita tentang bagaimana harus bekerja keras, bagaimana harus mencapai apa yang kita tuju. Dan tadi bahagianya itu ternyata bukan terkait dengan materi saja ya Bang Wisnu ya, tapi juga terkait dengan, bukan hanya terkait dengan materi saja, tapi juga dengan hati, kebahagiaan hati. Nah ini Bang Wisnu, kita mau tahu sebetulnya hari ini yang Bang Wisnu lakukan ini, apakah masih ada sinetron yang dijalani atau ada hal-hal yang sifatnya kelembagaan sosial yang dilakukan atau mungkin punya pergerakan sosial. Silakan Bang Wisnu. Ya baik. Tadi
Bagus tuh yang tadi Kang Deo sampaikan yang booster ya, tentang lingkungan, pergaulan, teman. Karena ini sangat-sangat berpengaruh sama kehidupan yang kita jalani. Artinya memang istiqomah ini adalah tugas yang berat kan. Istiqomah tugas yang berat, susah banget ini. Dan bahkan kalau misal kita tahu kisahnya ya, ketika ditanya Ummu Salamah, ditanya doa apa yang sering sekali dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya doa tentang istiqomah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aja sering memanjatkan doa ini Nabi Muhammad loh sallallahu alaihi wasallam yang kita tahu imannya Masya Allah luar biasa sekali gitu kan. Terus mentornya malaikat Jibril gitu. Nah, kita ini siapa gitu teman-teman? Kita ini siapa? Nah makanya harusnya kita harus berkali-kali lipat doa itu gitu loh. Doa istiqomah. Nah tapi memang kita tidak hanya sebatas doa. Harus ada ikhtiarnya untuk menjadi istiqomah. Di antaranya tadi harus ada guru, ada ilmu, dan ada teman sebenarnya. Teman, pergaulan, lingkungan gitu ya. Karena ada satu hadis nih, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karib kalian. Artinya kita akan mencocoki teman kita. Apalagi teman karib, sahabat, lingkungan. Kita akan mengikuti mereka. Nah, jadi poinnya ketika teman karib kita, pergaulan kita itu di lingkungan yang tidak baik, otomatis kita akan keikut nanti loh. Ini nggak boleh diremehkan. Nggak boleh diremehkan. Karena sudah banyak sekali hal-hal yang terjadi seperti ini tuh di kehidupan kita, ya. Jadi teman-teman semua, soal yang tadi dibilang apa aja sih aktivitas yang sekarang dilakukan, harus memang aktivitas-aktivitas yang memang kita rasa ini adalah aktivitas yang bermanfaat. Ini aktivitas-aktivitas yang memang insya Allah diberkahi sama Allah. Amin. Tapi memang terkadang kita bingung kan, ini diberkahi sama Allah apa enggak ya? Nah makanya butuh guru memang. Kita tanya sama guru setiap langkah kita. Dan kita selalu berdoa kepada Allah. Zikir pagi dan zikir petang itu kan ada tuh. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Itu kita berzikir, kita berdoa kepada Allah agar Allah selalu menuntun jalan kita. Jangan sampai langkah kita itu, jangan sampai benar-benar atas hawa nafsu kita. Benar-benar ini dituntun sama Allah. Makanya ada kan sholat istiqoroh. Kita harus minta sama Allah. Karena semua yang tahu itu Allah. Allah tahu yang gaib. Kita nggak tahu apa-apa teman-teman. Gitu ya. Nah jadi sekali lagi adalah langkahnya itu semua harus sesuai dengan agama kita. Artinya jangan sampai ada yang melanggar syariat. Makanya dibutuhkan guru. Guru ini penting teman-teman. Coba deh kalian memang, bukan kalian, kita semua. Saya termasuk saya juga. Ada guru, artinya kalau apa-apa kita tanya sama guru. Kita mau menentukan satu bisnis, kita istiqoroh, kita tanya sama guru juga. Karena guru tahu nanti sampai di titik ini bisa ada arahnya ini akan melanggar syariat, hati-hati dengan ini. Itu kita jadi dikasih rambu-rambu, dikasih warningnya gitu loh. Ya. Nah, alhamdulillahnya apa yang dilakukan sekarang oleh saya memang beberapa saya akan tanyakan juga sama guru saya. Selain itu juga ya kita coba semuanya yang kita lakukan. Kalau saya bilang di pertanyaan di sini adalah saya mencoba melakukan semua itu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu loh. Karena sayang aja bahasanya gini, kegiatan yang bermanfaat insya Allah kalau bermanfaat kan dapat pahala dari Allah ya. Apapun itu kan diawali dari niat. Misalnya contoh kita ikut fitness sama Kang Bayu misalnya. Naik lagi Kang Bayu. Tapi memang fitness. Tapi fitnessnya ini kita ikut memang ada niatnya. Aku ingin menjadi hamba Allah yang kuat. Allah gitu kan. Jadi nanti sholatnya semakin kuat, ibadahnya makin kuat, dan hal-hal yang mau pergerakan dakwahnya juga semakin kuat. Harus ada niat kayak gitu. Betul. Karena yang terkadang amalan kecil itu jadi besar pahalanya karena niat juga loh teman-teman. Jangan sampai nanti kita, misalkan contoh, kita mencari nafkah untuk keluarga. Tapi niatnya, biar gua dilihat sibuk aja sama orang.
biar gua kelihatan keren aja sama orang. Aduh, ini cetek banget kalau misal punya pemikiran seperti ini gitu loh. Tapi niatnya adalah, ya Allah, aku keluar rumah karena ingin menafkahi keluarga. Teman-teman, kita itu dinilai sebagai mujahid sama Allah. Kalau kita mencari nafkah keluar untuk keluarga kita, gitu loh. Kita punya terampil, kita benar-benar fokus, kita istiqomah, kita benar-benar maksimal ikhtiarnya dalam profesi kita untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Itu kita dinilai mujahid, teman-teman. Ya Allah, jadi teman-teman semua, kita tuh awali kita dengan niat apapun itu. Mau kita mau olahraga, kita mau fitness, mau ketemu teman, niatkannya juga karena niat ibadah, niatnya karena Allah gitu loh, semuanya. Jadi insya Allah semua yang kita lakukan mudah-mudahan karena Allah gitu ya. Amin. Jadi kalau misal pertanyaannya, saya usahakan semuanya karena Allah. Masya Ya, Allah. tapi bukan berarti yang mubah-mubah memang bahasanya, wah ini mubah nih. Gitu ya. Ya kalau mubah kan boleh ya teman-teman ya. Jadi lakukan, tapi jangan sampai akhirnya karena mubah itu jadi melanggar syariat. Contohnya misalnya main bola. Main bolanya tapi dari sore jam 5 sampai jam 7. Waduh, Jam 6-nya ada maghrib. Sholat maghrib. Ya udah tanggung sampai jam 7, jam 7 udah keburu isya. Itu melanggar syariat. Mubah main bolanya tapi akhirnya jadi melanggar syariat. Nah, bahaya teman-teman. Makanya semuanya coba niatkan karena Allah, dan apapun yang kita lakukan hati-hati jangan sampai melanggar syariat Allah. Ini nasihat untuk saya khususnya. Masya Allah. Ya teman-teman ya. Allahu alam, itu mungkin. Siap. Luar biasa ya. Takbir. Allah. Oke ya, banyak insight positif ya malam ini ya teman-teman semua ya. Siap kita action kan ya. Nah, kita kembali ke narasumber kita yang luar biasa. Artis papan atas, Kang Dewa Eka, artis Metro TV luar biasa. Kang Dewa Eka Prayoga, kita juga mau tahu nih, Kang Dewa hari ini sibuk banyak orang tahu seorang pebisnis yang luar biasa, lebih dari 60 brand. Dan hari ini Kang Dewa hadir menyapa teman-teman semua. Apa sih Kang dari segi sosial dakwahnya yang Kang Dewa hari ini lagi lakukan Kang? Apakah ada sesuatu yang mungkin Kang Dewa fokus di sana hari ini? Silakan Kang. Ya, sebenarnya secara pribadi saya lebih menyadari bahwa potensi dan DNA yang Allah kasih itu di bisnis ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa terjun juga dalam sebuah aktivitas sosial. Kenapa? Nah, ini menjadi sebuah catatan besar kan. Apa alasannya? Karena saya meyakini bahwa tujuan kita hidup itu bukan cuma sekedar untuk ibadah. Ya. Tujuan kita hidup bukan cuma sekedar jadi khalifah di muka bumi, tapi juga untuk berdakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik kecuali berdakwah. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada segolongan umat yang memang menyerukan kebaikan, mencegah dari kemungkaran gitu kan. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas dan seterusnya. Nah, apa momennya? Karena saya menyadari bahwa dakwah ini adalah sebuah kewajiban, maka aktivitas-aktivitas mendakwakan, mensyiarkan kebaikan itu pun saya lakukan. Ya, dulu saya termasuk orang yang meyakini bahwa udahlah cukup dengan hartanya saja. Ya, toh saya pengusaha kan udahlah biar sedekah aja udah beres gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajari lagi, mungkin di level newbie begitu. Ya, saya katakan ini secara tingkatan keimanan gitu ya. Di level newbie begitu, cukup dengan uangnya saja. Sampai akhirnya saya mengkaji lebih dalam lagi. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabil alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa itu aha momen dalam ayat tersebut? Ternyata bagi kita yang berjuang di agama Allah itu akan lebih baik ketika berjuang di jalan Allahnya adalah dengan dua hal. Bi amwal wa anfus. Apa itu amwal? Amwal mal itu adalah harta. Amwal itu jamaknya dari mal. Itu harta-harta kalian. Ya, artinya buat kita yang sekarang diberikan kelimpahan, kelimpahan gitu ya, banyaknya rezeki, lapangnya rezeki, maka yuk kita sedekah dengan harta tersebut. Tapi poin berikutnya adalah wa anfusikum. Apa itu poinnya? Tentang diri kita. Ya. Nah, maka kalau misalkan cuma sekedar bi amwalikum doang, tidak wa anfusikum, udah aja sedekah tinggalin kan enggak gitu. Sedekah, maka kita mendakwakan di sosial media. Kalau memang enggak ada waktu. Kalau sekarang oke, ada jadwal, yuk kita sharing gitu kan. Nah, apa poinnya tadi? Sekali lagi ini tentang bagaimana kita
peduli dengan diri kita sendiri sebenarnya. Seakan-akan kita peduli sama orang ya. Ya memang itu bagian dari tugas. Tapi yang paling penting adalah kita peduli dengan diri kita sendiri di masa depan nanti. Tepatnya adalah di masa depan, di akhirat nanti. Karena sungguhnya ketika kita berbuat baik, kan kebaikan itu akan balik lagi buat kita tuh. Jadi kalau dari saya pribadi, aktivitas sosial, pemberdayaan, dakwah adalah menjadi sebuah bagian dari kehidupan juga gitu. Makanya termasuk mungkin teman-teman kalau ngelihat di Instagram, terutama ya di Instagram, saya banyak sharing, jarang malah tentang jualannya. Walaupun julukannya Dewa Selling gitu, tapi kebanyakan adalah tentang motivasi, inspirasi, gitu kan, reminder dan segala macam. Karena itu bagian dari dakwah saya. Bahkan saya tak takut untuk di unfollow oleh kawan yang tidak suka gitu kan. Karena konsekuensi dakwah itu pasti ada gesekan. Ya, Rasul aja, sahabat Nabi aja sampai sebegitunya ujiannya. Lah kita ini kan bukan Rasul, ya. Kita ini bukan sahabat Nabi, kita ini belum jelas ujungnya nanti. Ya kita pengen nyantai, gak bisa gitu. Jadi kalau misalkan ada hambatan, tantangan tengah jalan, ya terima aja gitu. Jadi dari saya pribadi lebih kepada pembagian tugas, utamanya apa, tapi bukan berarti tidak mementingkan yang lainnya gitu. Masya Allah, takbir. Ayo langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan aja, belum juga pertanyaan. Pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya belum, langsung angkat tangan. Oke, pertanyaannya cukup berat ini, belum disampaikan di forum ini. Terkait BR Kosmetik, oke, pertanyaan terkait BR Kosmetik, sudah ada yang angkat tangan, ya, belum keluar pertanyaannya. Sebagai apakah Teguh Wisnu di BR Kosmetik dan sebagai apakah seorang Dewa Eka Prayoga di BR Kosmetik? Nah, bonusnya luar biasa. Kang, ini 100 ribunya nggak boleh buat saya, Kang. Ahwat, khusus Ahwat, mana nggak kelihatan? Tolong panitia dilihat. Ahwat, Teguh Wisnu sebagai apa di BR Kosmetik? Dewa Eka Prayoga sebagai apa di BR Kosmetik? Ahwat, silakan panitia, boleh? Panitia saja, silakan panitia mendekat. Panitia yang memilih. Saya terhalang lampu-lampu ini, luar biasa. Masih kelihatan tampan wajah, kelihatan wajah tampan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Panitia ada aman? Mana namanya siapa? Iya, tidak aktif, tidak jadi dapat hadiah. Mikrofonnya sengaja dimatikan oleh panitia. Biar nggak bisa jawab. Sengaja dimatikan oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah tersambung dari kota mana? Bandung. Iya, Bandung. Halo, dari kota mana? Bandung. Oh, alhamdulillah sudah tersambung ya sinyalnya ya. Iya. Lagi di televisi ini. Silakan, dengan nama siapa? Nama saya Mena Meilani. Iya, passwordnya. BR Kosmetik. Passwordnya? BR Kosmetik. Iya. Oke, Bang Teguh Wisnu sebagai apa di BR Kosmetik? Silakan. Brand Ambassador. Iya, betul, Bang Teguh Wisnu? Betul. Oke, satu lagi. Nah, ini berat ini. Ayo, sebagai apa seorang Dewa Eka Prayoga di BR Kosmetik? Mentor. Luar biasa, betul kan? Luar biasa. Takbir. Alhamdulillah. Ya, Ibu, mohon maaf gak bisa foto bareng rangkulan ya. Ya, mohon maaf. Ini tolong panitia saya serahkan ya, silakan. Nah, nanti serahkan. Oke. Aduh. Awas, ada yang diambil, awas. Awas, hati-hati. Sama host. Hati-hati. Oke. Dibantu sama panitia ya. Gimana nih kalau lewatnya? Ibu pun kan bisa. Oke, alhamdulillah sekalian saya memperkenalkan Bang Teguh Wisnu dan juga Kang Dewa Eka Prayoga. Jadi Bapak Ibu semua yang kita tadi ketahui bahwa BR Kosmetik salah satu sponsor utama di majelis pengasuhan kita yang mana setiap bulan lebih dari 10 ton beras disupport oleh BR Kosmetik. Takbir. Itu adalah beras yang dibawa oleh Bapak Ibu setiap pekan, setiap Selasa dan juga ini menjadi program BR Berbagi. Silakan nanti hadir di bawah di standnya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Bang Teguh Wisnu sebagai brand ambassador BR Kosmetik dan juga Kang Haji Dewa Eka Prayoga sebagai mentor BR Kosmetik. Nah, ini ada yang menarik nih Kang, kita juga perlu tahu terkait dengan brand ambassador. Apa yang mendasari seorang Teguh Wisnu ini membersamai BR Kosmetik nih sampai dengan saat ini? Silakan, Bang Teguh Wisnu. Baik. Kalau misalnya dulu kan ketika waktu main sinetron itu ketika ditawarin satu
satu brand untuk menjadi brand ambasadornya, itu berarti kan ada riset dari pihak brand. Artinya ini memang cocok si A untuk menjadi brand ambasadornya brand ini gitu kan. Nah, kalau dulu sayanya sih iya-iyain aja, artinya ketika dipilih ya oke aja gitu. Nah, kalau sekarang ini memang kan harus milih-milih teman-teman semua ya. Balik lagi, kita harus ada niatnya juga, niat karena Allahnya juga harus ada. Walaupun bahasanya itu juga satu bisnis, muamalah itu kan memang diperbolehkan gitu kan. Tapi hati-hati jangan sampai melanggar syariat. Nah berarti kan secara frekuensi kita harus lihat sama atau tidak. Value sama atau tidak. Nah alhamdulillahnya di BR ini saya melihat value-nya tuh sama, alhamdulillah gitu ya. Kita lihat misalnya dari BR ya. Salah satu yang simpel aja misalnya kita lihat. Soal kejujurannya. Alhamdulillah ya, sampai saat ini kalau di BR itu, kalau testimoninya testimoni jujur teman-teman semua. Ya saya nggak mau bilang yang di luar BR, tapi artinya ini menjadi salah satu hal yang mendasar di brand ini dan itu penting banget untuk saya. Gitu. Soal kejujuran, yang simple dulu, bahasa logikanya kayak gini teman-teman. Yang simple aja mereka perhatikan gitu ya, apalagi yang besar gitu loh. Ya kan? Bahasanya kehalalan, produknya, kualitas, itu hal yang lain. Ini kejujuran soal testimoni. Karena memang testimoni itu sangat berpengaruh kepada pihak customer gitu loh. Ketika ngeliat, wah testimoninya kayak gini. Nah kalau di BL itu jujur semua sampai Masya Allah. Nah itu value yang salah satu yang saya lihat. Terus kedua, memang nggak bisa dipungkiri, saya juga melihat produk, artinya kualitas produknya. Produknya ini grade A teman-teman semua, ya grade A. Nah jadi balik lagi ya, yang sebagai seorang Muslim kita harus bisa menampilkan karakter Muslim yang sebenarnya. Artinya ketika kita di profesi apapun, di titik apapun, pengusahanya di bidang apa, kita harus menjadi yang terbaik di situ. Dan salah satunya adalah ketika menjadi pengusaha di bidang misal kita bilang kosmetik dan skincare ini, yang ada ayah Agus, ada Bunda Erliani gitu kan, mereka punya kualitas produk yang grade A teman-teman. Tapi secara harga itu sangat terjangkau. Artinya bahasanya bisnis ada margin sah-sah aja. Tapi kalau kita lihat dari kualitasnya dan harganya yang terjangkau, artinya mereka juga mengambil margin yang biasa-biasa aja gitu loh. Nah, karena salah satu kualitas ini juga saya melihat value-nya ini bagus nih. Kenapa? Karena saya nggak mau juga ketika jadi brand ambassador, ketika saya lihat produknya, produk abal-abal bisa membahayakan orang-orang lain yang memakainya. Wah itu bahaya banget gitu loh. Apalagi kulit ya. Kulit sangat sensitif kan, apalagi buat perempuan ya, bagi ibu-ibu wanita gitu, itu sangat berbahaya gitu. Kalau laki-laki lumayan badak ya, kalau laki-laki ya. Jadi cukup kuat lah gitu. Nah terus hal-hal yang lain, value-value yang lain. Insya Allah ya, doakan. Sampai saat ini kalau dibilang jauh dari riba kita bilang. Masya Allah. Ini salah satu value yang jangan main-main teman-teman. Ini ada beberapa yang menganggap ya udahlah di zaman kayak gini gitu ya. Maksudnya di zaman kayak gini siapa sih yang nggak bisa menghindari itu? Yang namanya ikhtiar, andaikan akhirnya nanti gimana ya, tapi kita kan berikhtiar semaksimal mungkin untuk tidak dekat dengan itu gitu loh. Nah ini alhamdulillahnya dua owner dari BR ini, Ayah Agus sama Bunda Erli, sampai saat ini aja bahkan uang dari investor aja enggak gitu loh. Dari investor, jadi bahasanya semua margin, semua profit yang ada diputar kembali sampai akhirnya biar bisa sebesar ini atas izin Allah tentunya. Gitu ya. Jadi value-value ini nih penting untuk saya gitu ya. Banyak lagi kalau kita sebutkan value-value yang lain. Contohnya tidak menjatuhkan kompetitor lain. Ini penting loh untuk saya. Kenapa? Kita kalau mau jadi besar ngapain kita jatuhin orang lain gitu. Ayo kita naiknya bareng-bareng. Ngapain kita jatuhin kompetitor? Dia punya rezeki, kita punya rezeki. Tapi masalahnya bagaimana kita berdoanya,
bagaimana kita berikhtiarnya. Dan alhamdulillah sampai sejauh ini, sampai sekarang ini, coba lihat di sosial media. Yang contoh paling konkret lah, bukti digital. Ada nggak BR itu menjatuhkan kompetitor lain? Nggak ada teman-teman, nggak ada. Jadi kalau untuk saya dibilang kenapa saya pilih akhirnya mau, karena value-value ini teman-teman. Value-value ini. Terus ada juga soal donasi. Bagaimana tadi kan teman-teman sendiri yang tahu. Beras 10 ton tiap bulan ya? Tiap bulan. Tiap bulan. Belum lagi yang lain-lain. Pergerakan-pergerakan lain. Yang di bahasanya mereka langsung gercep gitu loh. Kalau ada apa gercep gitu. Kalau untuk soal dakwah, sosial, gercep gitu. Ada beberapa bahkan yang gak kelihatan. Saya taunya bahkan ketika dari ustadznya. Iya nih sumbangan dari ini. Dari Ayah Agus nih. Ayah Agusnya gak ngomong. Gak ada sosial media juga. Tapi yang kasih tahu ustadznya gitu. Nah artinya value-value ini untuk saya penting. Makanya kalau dari saya sendiri karena value-nya sama, akhirnya saya memutuskan untuk bismillah ayo kita bersama-sama gitu. Masya Allah luar biasa. Takbir. Ya, jangan lupa pulang dari sini belanja ke bawah ya. Tolong. Pesan sponsor, izin. Ya kepada mentor Biol Kosmetik, izin ada pertanyaan. Sebagai seorang mentor, bagaimana seorang Dewa Eka Prayoga ini melihat bisnis Biol Kosmetik ini, Kang? Silakan. Ya, kalau sebelum ngomongin tentang bagaimana ke depan ya, tadi menambahkan dengan yang Bang Wisnu sampaikan ya. Jadi menarik juga ya, kalau misalkan teman-teman ada yang ngikutin saya, banyak orang yang mengira Biol Kosmetik itu punya saya, Sat. Oke. Ya, banyak orang yang mengira begitu gitu ya. Kenapa? Karena saya sering show up kan di sosmed. Ya, jadi sehingga oh ini punya Kang Dewa ya gitu. Tapi tadi saya sama Mas Agus sama Bu Nerli itu udah kayak keluarga lah ya. Beliau itu termasuk orang yang dulu ngikutin saya sejak zaman saya masih bangkrut. Saya meyakini bahwa orang ngikutin sejak zaman bangkrut tuh datang tuh benar-benar murni apa adanya. Apa yang dibanggakan uang gak bangkrut gitu kan. Waktu itulah dia dalam tanda kutip melamar saya Kang jadi mentor. Alhamdulillah zinallah pertumbuhannya sangat signifikan. Tapi justru yang ingin saya sampaikan ke teman-teman tadi tentang value tadi ya. Jadi sebelum kita ngomongin potensial itu udah pasti sangat potensial, tapi value-nya ini yang menarik, mungkin yang tidak bisa dilihat oleh teman-teman di luar. Saya ingin menyampaikan gini teman-teman. Acara seperti ini, sebelumnya itu awalnya mereka, owner itu ya tidak ingin dipublish di sosmed ataupun katakanlah dikoar-koarkan atau mungkin di brand activation lah bahasa sosmednya ya gitu ya. Sampai akhirnya apa? Saya sama Bang Wisnu ketemu mereka di rumahnya, di kantornya. Udah Mas ini publish aja gitu kan. Karena tipenya Bunda sama Agus itu tipenya adalah kalau mau sedekah diam-diam. Ya. Nah, cuman tadi ya udah kan enggak usah gak enak saya gitu kan. Udah branding bro ini branding, enggak usah gitu. Karena orangnya kayak begitu. Ya bahkan ibaratnya beberapa orang di antara teman-teman juga mungkin ada yang enggak sadar bahwa oh ternyata beras yang selama ini tuh dari BR. Baru sekarang aja kan mungkin kita publish di depan gitu ya. Kenapa? Karena tadi kami meyakini bahwa industri kebaikan pun perlu dipublish gitu. Jangan sampai ibaratnya yang lain itu dengan bangganya dinaikkan gitu ya, flexing dan sejenisnya, malah yang kebaikan malah enggak dinaikkan. Nah, berawal dari itulah akhirnya saya sampai sekarang masih terus membersamai mereka. Masya Allah. Saya mungkin cerita aja Sad ya. Ada 3 yang ingin saya ceritakan yang mungkin jarang diceritakan di luar tentang kebaikan mereka. Dan itu sampai sekarang saya gak pernah lupa. Cerita pertama adalah cerita saat di Malang kawan-kawan. Tadi Bang Wisnu bilang salah satu karakternya adalah memang dari ownernya gitu ya. Di Malang waktu itu kawan-kawan kita ada yang namanya sedekah rombongan punya Mas Sotori Sugiharto. Waktu itu Mas Soto bilang kita pengen ngasih kejutan ke para peserta. Yang waktu itu adalah para relawannya gitu ya, yang luar biasa berjuang di sedekah rombongan yang ingin dikasih umroh. Ceritanya waktu itu iseng-iseng 1, 2, 3 keluar tuh ada gitu ya. Sampai akhirnya biasa saya ngomporin lewat WA, cuy ini ada bagi-bagi lu mau gak? Siap Kang, mana nomor rekening. Dan tahu teman-teman dikasihnya berapa? Langsung ditransfer untuk 4 orang. Allahu Akbar, Ayah Agus itu ya? Tipe karakternya gitu, transfer gitu kan, sikat gitu. Dan apa yang terjadi, Mas Sabtuari tentu langsung shock kan, maksudnya wah sebanyak ini gitu kan. Ujung-ujungnya apa? Singkat cerita itu lebih dari 4 orang, 7 kalau nggak salah. Allahu Akbar. Nah ini rada stres emang gitu kan orang kalau bagi-bagi. Cuman tadi jarang dipublish. Ya, jadi orang yang mungkin orang tertentu yang memang tahu gitu. Tapi kenapa ini saya ceritakan? Supaya tahu bahwa customer, buyer, termasuk biar family-nya, mereka itu berjuang tuh ya duitnya tuh muter balik lagi ke umat gitu. Masya Allah. Ya. Cerita kedua ini teman-teman, yang mungkin juga saya jarang ceritakan kalau di luar. Suatu ketika kita umroh bareng. Beliau waktu itu masih ingat saya sedang berikhtiar untuk
punya momongan. Karena Erli ini punya vonis dari dokter gitu ya, secara medis gak akan bisa hamil. Allahu Akbar. Nah ini kan luar biasa ya, dokter itu kalau udah ngasih vonis luar biasa gitu. Tapi dia tetap gak percaya bahwa, meyakini bahwa ada episode melawan kemustahilan, ada kun fayakunnya Allah. Tapi tadi ikhtiar bumi dan langit tetap dia lakukan, ikhtiar buminya dengan melakukan apapun, insem dan lain-lain, sampai hampir semua ikhtiar bumi kayaknya udah gak mungkin nih gitu. Satu keputusan yang belum dilakukan adalah bayi tabung. Waktu itu Kang doain saya mau bayi tabung, wait dulu, tahan dulu, saya bilang. Kita yuk umroh bareng yuk bulan Desember, saya bilang. Singkat cerita kita umroh bareng bulan Desember, semua sekeluarga di sana saya doa, pokoknya demi khusus untuk doain dia lah gitu ya. Semoga Allah izinkan gitu ya. Waktu itu kawan-kawan, saya waktu umroh itu saat sebelum tawaf di akhir tawaf wada itu, saya berdoa sama Allah, ya Allah, apakah gitu yang sifatnya itu kejadian yang bisa membuat saya tuh akhirnya makin kangen lagi dengan Baitullah dan makin bersyukur lagi gitu ya. Dan pengen nih benar-benar ngasih apa gitu. Mengingat tahun sebelumnya pada saat umroh itu saya waktu itu sempat diminta sama salah seorang wanita, orang tua gitu ya. Waktu saya top di atas itu, dan itu lumayan ini sejam setengah tuh kalau di atas tuh. Nah itu ada ibu-ibu yang intinya adalah bantu dorong dan saya waktu itu masih penyakit GBS, mungkin teman-teman ada yang ngikutin lama, saya gak bisa jalan cepat, masih cepat pegel, masih capek gitu kan, saya nolak. Singkat cerita, CEO saya di Bliner Store, Kang Rizal yang dorongin. Sambil dorong, saya lihat dari belakang ada sebuah penyesalan. Ya Allah kenapa gak gue ambil aja ya, peluang sama soleh itu kan di Tawaf Wada gitu kan. Iya. Ya tapi udahlah terlanjur. Nah penyesalan itu muncul pada saat umroh berikutnya. Ya Allah apa nih jangan sampai saya ngelewatin. Nah kemarin saya ceritakan juga di Gali Dinner Bandung. Saya buka handphone teman-teman, saya jarang buka handphone kalau pas di masjid, pas dibuka gitu ya, di WA. Nah nge-WA tuh ada orang nge-WA saat gitu ya. WA-nya Assalamualaikum, orang udah lama gak nge-WA kira-kira ngapain? Udah lama tiba-tiba WA. Iya, ya gitu Pak, bener Kang. Nge-WA Assalamualaikum, saya bilang Waalaikumsalam. Dan dia cerita bahwa Assalamualaikum Kang, Anda dengar antum lagi umroh, doain aneh, insya Allah. Kang, nah dia mulai nih, Kang. Ya mulai. Istri aneh baru lahiran, anak aneh masuk NICU, tahu ya NICU ya di rumah sakit itu kan, bagian itu, dan harus dioperasi, membutuhkan dana 40 juta. Nah ini spontan tuh langsung kan udah ketahuan ya ngapain. Tapi yang buat saya gertek di hati itu bagaimana Allah menyajikan ini tuh luar biasa adalah bukan soal nominalnya kalau bagi saya periode waktu itu ya. Yang saya justru makin gertek adalah ketika yang ngechat saya itu adalah orang yang dulu mencaci maki, ya menyidang, mencemarkan nama baik saya dan ibu saya di kampung halaman. Waktu zaman investasi dulu, waktu kasus kerugian. Datang pinjam uang. Bisa dibayangkan orang yang dulu nyakitin kalian tiba-tiba datang ke kalian minta tolong, apa responnya? Nah itu yang pas lihat Allahu Akbar. Ya udah karena tadi saya udah doa, ya mungkin ini jawaban dari Allah langsung, ya udah saya buka M-Banking, transfer, beres. Dan doanya saya yang menarik, entah kenapa waktu itu doa saya fokus kepada mendoakan sahabat saya ini. Ya Allah ya Rabb, ya Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya sahabat saya ini bernama ini dan ini sudah menantikan momongan sekian tahun, 8 tahun lebih gitu kan. Hanya dengan Engkau keajaiban dan segala macamnya, doa tuh, amin gitu. Beres. Saya baca Quran lagi, tiba-tiba entah kenapa pas lagi santai gitu kan, buka lagi WA. Buka WA gak ada apa-apa, buka Facebook. Buka Facebook ada postingan, ngechat di WA Messenger, di FB Messenger. Assalamualaikum Kang, anak butuh bantuan. Dan dia nampilin foto anak kecil. Jadi saya yang menarik tuh saya masih ingat tuh, yang satu WA anak kecil, orang bayi gitu kan isu. Yang satu juga sama, butuh operasi. Ini kan kalau gak karena skenario Allah kan gak mungkin ya. Waktu itu saya langsung, nah itu gak tahu kenapa juga, saya pas buka, ini orang gak kenal, ya udahlah mungkin ini jawaban dari doa saya. Saya langsung screenshot kirim ke Mas Agus. Cuy, lu mau nambahin berapa? Pertanyaan saya tuh. Lu mau nambahin berapa nih, ada orang yang perlu ditolong, lagi di rumah sakit, butuh bantuan. Mana nomor rekening? Kasusnya gitu kan. Beberapa menit kemudian, 15 menit langsung beres kata dia. Pas dibuka di WA gitu kan, gua langsung ngamuk. Woi, gua bilang mau nambahin berapa, bukan nutupin. Allahu Akbar. Dan angkanya 40 juta. Mas Agus semua tuh yang nutupin. Allahu Akbar. Yowes saya lapor akhirnya ke orangnya itu, nih saya ini ada teman gini-gini, semoga membantu dan segala macam. Doa lagi tuh, ya Allah ya Rabb, semoga gini-gini, doa yang sama ya. Singkat cerita teman-teman, bulan Januari saya ngisi workshop di Bandung, bulan Februarinya dia alhamdulillah dapat kabar positif hamil.
Dan mohon doa juga nih dari teman-teman semua jamaah, beliau sekarang bunda ini lagi hamil anak kedua, usianya kalau gak salah udah berapa tahun ya? Bulan ya? 5 bulan ya? 5 bulan. Nah, itu bagaimana kedermawanan mereka berdua dalam membantu orang lain yang gak dikenal. Kalau bantu yang dikenal kan wajar ya, yang gak dikenal, apalagi yang dikenal. Oh, saya tahu kebaikan mereka di rumah komplek itu bangun masjid, itu udah banyak itu. Ini yang gak dikenal. Cerita yang ketiga yang bagi saya sangat berkesan karena baru beberapa bulan yang lalu. Allahu Akbar. Saat kita memutuskan waktu itu bulan Ramadan cuci rekening. Iya, betul. Saldo saya sampai share ke grup board Iya. DFV Foundation, saldo gue habis. Gitu kan. Saksi, habis. Saldo gue habis gitu kan. Tapi qadarullah istri pengen haji gitu gitu. Karena melihat ada peluang untuk haji akbar. Saya waktu itu ya cowok gitu kan, yaudahlah siap hayu walaupun di rekening habis. Hanya 1 tiket haji waktu itu. Saya perjalanan gimana nih saya dapetin duit segitu yang lumayan besar haji furoda. Tapi tanpa harus saya bekerja lebih banyak gitu kan, entah itu ngambil related earning kantor atau segala macam. Selama perjalanan ya biasalah zikir dan segala macam. Sambil nyetir saya ke Jakarta, perjalanan ke Ustadz Benri, WA saya bunyi. WA-nya adalah dari seseorang yang tiba-tiba ngirim bukti transfer. Allahu Akbar. Yang kebacanya pas di akhirnya doang. Kang maaf ya cuman bisa segitu buat bekal katanya. Buka semua, ini apa nih pas dibuka. Pas dibuka teman-teman isinya itu mah bukan bekal. Uang lunasin. 300 juta. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ibarat kata kemarin itu saya haji itu ya modal-modal dari dia gitu. Allahu Akbar. Maksudnya tuh kebaikan mereka itu secara owner gitu ya, value tuh gak cuma sekedar value di perusahaan, memang udah dibuktiin. Jadi gitu. dia tadi 300 juta itu adalah Ayah Agus. Iya. Luar biasa. Makanya buat teman-teman tadi ya, benar kata Bang Wisnu kalau bicara masalah bisnis mungkin yang sekedar laris banyak gitu. Ya. Tapi bagaimana bisa itu bisa benar-benar makin mendekatkan kita sama Allah, jangan sampai melanggar syarat. Bicara masalah potensial pastinya selama dijalanin serius itu insya Allah bakal bertumbuh. Siap. Apalagi industrinya juga bertumbuh. Siap. Luar biasa ya. Takbir. Iya, singkat aja Bang Wisnu. Ya, sudah semakin malam larut. Apa cita-cita Bang Wisnu ke depan? Mungkin 5 tahun, 10 tahun. Apa yang Bang Wisnu inginkan untuk Bang Wisnu sendiri dan rumah tangga? Silakan. Simpel sebenarnya. Pengen banyak waktu sama orang-orang yang saya sayangi, keluarga tentunya, dan orang-orang yang saya sayangi. Terus kedua ingin bermanfaat untuk umat. Mungkin itu saja mungkin. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, kita doakan ya bersama-sama ya. Bang Teguh Wisnu bisa tadi cita-citanya bisa terwujud. Oke, saya hadirkan Muhsinin Club bisa hadir ke depan. Silakan kita foto bersama. Ya, Muhsinin Club silakan Bapak Haji. Ya. Silakan Pak Hakim. Silakan Mas Ferry. Silakan. Ya, kita foto bersama di sini. Ayah Agus sudah pulang sepertinya ya. Masih ada? Oh. Ada. Mas Hakim. Ya, ini Muslim Club yang hadir pada malam hari ini. Oke, Bapak-bapak silakan ke depan, agak geser ke kanan Pak Haji. Iya, udah ada, sudah ada. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji Yong, terima kasih Pak Dodi, Balikpapan, terima kasih Mas Bayu, Bandung, Mas Ferry, Soreang, Mas Hakim Cimahi, terima kasih. Ya, alhamdulillah selesai juga kita alhamdulillah pada penghujung malam hari ini bersama dua narasumber yang luar biasa. Amanah dari Mas Agus bagiin, oke. Maka dalam hal ini kita tidak ada yang keluar dari ruangan ini karena kita masih punya hadiah yang luar biasa, 1 miliar rupiah di tangan saya ini. Oke, siap-siap ya kita bagikan setelah acara ini selesai. Jangan ada yang meninggalkan tempat ini. Dan saya akan menyerahkan kepada MC yang luar biasa ya, kepada Bang Teguh Wisnu, terima kasih. Berkah, sampaikan salam untuk teman-teman, silakan. Teman-teman terima kasih semua ya. Terima kasih, satu kehormatan dan kebanggaan bisa ketemu sama saudara-saudara saya di Bandung ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya, insya Allah ya. Amin, amin. Doain saya ya, doain saya sama keluarga saya juga. Amin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan perjalanan lancar. Silakan